Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, saya bersama Bapak siapa? Saifuddin, Dari mana asalnya, Pak? saya dari Palembang. Dari Palembang ya, Pak ya. Iya, Palembang. Eh, Sebelumnya saya ingin meminta izin untuk mewawancarai lebih lanjut, Pak, mengenai fenomena yang terjadi belakangan ini. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah berkenan. Adapun saya mau bertanya juga itu fenomenanya itu seperti apa ya? Fenomena yang mana fenomena di sini sangat marak terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Seperti contohnya itu apa? Contohnya seperti ada beberapa warung yang menjual sate kambing tapi dengan bumbu kacang. Adapun kejadian hal tersebut itu merupakan sebuah tradisi yang sudah ada turun-temurun. Karena memang sate kambing itu perpaduan antara sate kambing dan bumbu kacang itu sangat nikmat gitu. Apalagi kalau bumbunya itu dicampur dengan bumbu stroberi. Tapi yang lazimnya terjadi di masyarakat khususnya di pedalaman-pedalaman, Pak, sate kambing itu lebih cocok dengan bumbu kecap daripada bumbu kacang. Mungkin karena memang sudah menjadi tradisi di suatu tempat tersebut, makanya hal tersebut dikatakan lazim-lazim saja seperti itu. Tapi apakah ini tidak menyalahi kaidah bagi penjual-penjual sate kambing yang menjual sate kambingnya dengan bumbu kacang bukan dengan bumbu kecap? Mungkin itu akan menjadi sebuah kesalahan bagi orang yang membuat atau penjual yang membuat sate kambing dengan bumbu kecap seperti itu. Kalau untuk Tadi ada yang lewat, kasihan banget kan. apa-apalah. Lanjut wawancara, Pak. Iya. Apa Bapak berkenan untuk kami tanyai perihal lebih lanjut? Jika saya tidak berkenan, apakah Bapak akan memarahi saya? Enggak sih, tapi honor saya bakal dipotong, Pak. Jika demikian, maka saya ikhlas honor Anda dipotong. Kampret. Lo juga. Ya udah gitu aja, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak berikan, tapi ini saya agak salah fokus sama jam tangannya ini. Kayaknya unik banget ya. Kebetulan jam tangan saya itu dibuat dari bahan-bahan material-material yang ada di Gunung Myoboku ya kebetulan. Jadi memang sangat unik sekali dengan harganya pun sangat fantastis gitu. Di kisaran harga berapa, Pak? Kalau ingin bisa memiliki jam tangan seperti itu. Mungkin dengan jam tangan saya yang seperti ini yang mewah gitu ya. Kisaran harganya itu bisa mencapai, jika saya sebutkan mungkin Anda juga akan kaget gitu. Eh Contohnya seperti mungkin apa seharga seharga motor Mio keluaran terbaru atau gimana, Pak? Oh, mungkin tidak, mungkin seharga harga diri Anda. Anda ini sangat senang sarkastik juga ya, tapi saya penasaran ini gimana cara baca jamnya ini. Ini membaca jamnya dengan mata hati. Mata hati. Ini kalau kita lihat modelnya ini mirip kayak liquid gitu ya. Liquid gitu. Ini kalau yang liquidnya kecil ini berarti menunjukkan jam, kalau yang liquidnya besar ini menunjukkan menit. Menitnya, betul. Jadi kalau saya Tidak perlu saya kasih tahu pun Anda sudah mengetahuinya secara langsung. Apakah Anda hanya sekedar basa-basi? enggak, ini soalnya saya tadi merhatiin. Oh, iya iya benar. Hmm. Soalnya ini liquid yang besarnya ini ke arah jam 9 sih. Hmm. Jadi benar begitu ya. Ya, jadi memang saya ini memiliki sifat yaitu suka akan hal-hal yang unik seperti itu. Jadi hal-hal yang unik terjadi, hal-hal yang unik yang bagi saya itu menarik, maka saya sangat terkait dan tertarik akan hal-hal tersebut. Oke, oke, oke. Kira-kira ada nggak hal-hal yang unik lainnya selain jam tangan ini? Ada. Apa itu? Saya selalu bertanya-tanya kenapa undur-undur jalannya mundur. Memangnya kalau undur-undur jalannya maju bakal disebut apa itu kira-kira? Saya sangat bingung, padahal ada lagu namanya Maju Tak Gentar. Kalau undur-undur itu kita bikinkan lagu mundur apa gitu. Saya bingung. Membahas tentang masalah maju tak gentar ya. Berarti kalau mundur itu, kalau kita ambil pemikiran atau pemahaman secara kebalikannya, mundur itu berarti orangnya itu apa ya, gentar gitu ya, takut. Seperti itu.
Saya juga tidak begitu tahu tentang mundur itu maknanya apa, tapi yang jelas mundurnya undur-undur bukan suatu kebingungan, tapi suatu metode di mana dia berjalan menuju arah tujuannya yang tidak bisa dilakukan oleh hewan-hewan lainnya. Eh, saya tidak bisa berkata-kata lagi, tapi ini pembahasan makin kesini makin menarik juga karena kita bisa mendapatkan hal-hal baru yang tidak kita ketahui dengan kita berbicara dengan Kang Mufti di sini. Kita jadi mengetahui banyak hal, lebih tepatnya mengetahui banyak hal yang tidak penting sebetulnya ya, seperti itu. Tapi Sebelumnya saya ingin berbicara dulu. Karena dunia ini selalu membahas hal-hal yang penting dan selalu mempublikasikan hal-hal yang penting, maka dari itu marilah kita membahas hal-hal yang tidak penting untuk dibahas. Karena itu merupakan hal yang menarik yang orang lain tidak ketahui gitu. ini kalau nggak penting ya ngapain dibahas gitu loh. Karena ketidakpentingan itulah menjadi penting untuk dibahas. Jika Anda bingung jika Anda bingung karena Anda tidak pernah memikirkan hal yang tidak penting, maka Anda akan bingung kalimat saya. Iya, iya, saya sih nurut-nurut aja sih ya. Karena ini juga buat konten juga. Jadi kita ngobrolin perihal-perihal yang lain deh. Contohnya dari outfit yang Kang Saipudin pakai di sini, seperti memakai kemeja putih, celana bahan dan sepatu pantopel di sini, apakah Kang Mufti merasa nyaman dengan pakaian yang dipakai? Sebenarnya apapun pakaiannya saya selalu merasa nyaman ya. Akan tetapi dalam kondisi seperti ini mungkin saya salah pakaian. Karena tadi saya itu niatnya hanya ingin berangkat kuliah, tidak ingin melakukan hal-hal yang lain di luar kuliah itu, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah saya mungkin sekarang agak merasa keberatan menggunakan pakaian berwarna putih. Karena kenapa? Karena saya selalu berjalan menggunakan motor dan menuju ke tempat-tempat yang mungkin itu bisa membuat pakaian saya berubah dari bersih atau menjadi tidak bersih, seperti itu. Tapi ada nggak sih model pakaian yang ketika Kang Saifuddin ini pakai, Kang Saifuddin tuh ngerasa ini loh pakaian gua banget gitu, ini model bajunya gua banget. Kira-kira model baju yang kayak gimana tuh? Mungkin ada satu pakaian yang ketika saya pakai itu saya merasa bahwa pakaian itu adalah pakaian saya gitu. Sederhana tapi pasti, itu adalah baju koko berwarna biru dongker ataupun baju koko berwarna pink, seperti itu. Pink yang saya maksud itu bukan pink yang tidak bermotif ya, tapi bukan pink yang disukai para wanita seperti itu, tapi pink-pink yang halayak pakai, seperti itu. Sederhana saja. Untuk apa ya? Untuk bawahannya sendiri seperti celananya atau sarungnya gimana? Mungkin ada dua hal ya. Saya sangat suka menggunakan sarung, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga suka pakai celana bahan. Kenapa saya tidak suka pakai levis? Karena memang ketika saya pakai levis, saya itu tidak leluasa melakukan aktivitas apapun, seperti tergencet gitu kaki saya, seperti itu. Walaupun memang orang-orang itu menggunakan levis biasa-biasa saja, karena memang saya tidak terbiasa menggunakan levis. Jadi saya memilih alternatif lain yang saya rasa itu sangat adem gitu dipakai. Selain selain yang dirasakan itu kaki tergencet, juga ada beberapa anggota tubuh yang merasa tergencet ya. Oh, itu justru sudah pasti. Sudah pasti ya. Pasti. Karena itu juga mungkin menyangkut masa depan saya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Kang Saifuddin di sini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Mungkin ada akhir kata untuk sebagai penutup, pesan-pesan moral untuk para penonton atau para pendengar yang bisa disampaikan oleh Kang Saifuddin sendiri di sini. Ya baik, adapun pesan dari saya itu sederhana saja. Jadilah orang gila, karena orang normal tidak akan pernah menjadi orang yang terdepan. Gila yang saya maksud adalah gila bukan dalam hal kegilaan, tapi gila dalam hal ilmu ataupun hal-hal lain yang bermanfaat, seperti itu. Oke,
sangat bagus sekali. Bisa diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Mufti di sini. Kang Mufti, Kang Saipudin di sini. Eh, Kedoknya terbongkar deh. Ya nggak apa-apa dah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya sebagai reporter dari Sutradara Galau TV di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walaupun tadi sempat ada konflik, tapi kita tetap bisa wakakak wikik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.